Sekelas Prabowo aja berpaling padanya, apalagi cuman segelintir Rismon Sianipar. Kesaktian apa yang dimiliki oleh Jokowi yang membuat bahkan musuh bebuyutannya saja akhirnya meneriakkan terima kasih Bapak Jokowi. Halo Sansikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Yang bilang saya termul, silahkan. Saya nggak pernah terima uang sepeser pun dari Jokowi, Gibran, atau siapapun itu. Saya hanya memberitahukan hal-hal yang memang patut kita beritakan dan bagaimana menjaga kewarasan pikiran kita agar tidak terpengaruh oleh arah sosial media yang memecah belah kita semua. Rismon Sianipar akhirnya datang ke rumah Pak Jokowi dan ini sebenarnya lebih membuktikan kalau dia ini sudah mengibarkan bendera putih, menyerah dan minta restoratif justice atau berdamai lah istilahnya seperti itu. Apa kira-kira yang membuat Jokowi hingga sesakti ini? Mari kita bahas. Oke Mas Denny, ini Bang Rismon ternyata setelah kemarin kabarnya sudah diiyakan oleh penyidik juga bahwa saya sudah meminta RJ atau restoratif justice kepada pihak Pak Jokowi. Sekarang beliau mendatangi atau mungkin soon ya ke rumahnya Pak Jokowi yang di Solo. Nah, menurut Mas Denny sendiri, maksudnya apakah memang ini sebuah pola yang selalu terulang dan apa penyebabnya? Karena setiap musuh benci, tiba-tiba sadar, waras ke rumah Pak Jokowi, lalu hidupnya menjadi damai. Queen of Wands, Pak Jokowi ini membuat semua politikus lain ini seakan-akan bertekuk lutut. Saya pikir politikus sejati yang pernah saya lihat seumur hidup saya, yang paling piawai, itu adalah seorang Joko Widodo. Dalam paparan nasional ya. Kenapa seperti itu? Karena dia ini bisa membuat orang-orang yang berseberangan ini akhirnya masuk ke dalam sisinya. Mungkin dimulai saat dia menjadi wali kota dulu, saat ada sebuah pasar yang harus dipindahkan, tidak berhasil dipindahkan oleh wali kota sebelumnya dan akhirnya berhasil dilakukan oleh Pak Jokowi. Hingga yang terkini adalah tentu saja menarik Pak Prabowo yang sudah 2 kali kalau dalam Pilpres ya, nggak berhasil. Dan akhirnya malah menjadi bestie sekarang ini. Nah, akankah Rismon Sianipar ini juga jadi bestinya juga? Saya bercanda. Tapi artinya adalah beliau ini seseorang yang bisa menunjukkan kepada dunia bahwasanya dalam politik tidak ada yang namanya kawan dan lawan sejati. Adanya adalah kepentingan. Dan Pak Jokowi ini bisa menghitung dengan tepat apa kepentingan tiap orang ini tadi. Atau dalam bahasa yang lebih lugas, ingin saya katakan tahu berapa harganya. Tapi di lain sisi kan maksudnya juga sebenarnya kedatangan orang-orang atau mungkin ex musuhnya Pak Jokowi ke rumahnya ini, termasuk kemarin kan ada Bang Egy, ada sekarang Bang Rismon, yang mana kita tahu ya kalau cuma minta buat damai doang sebenarnya dari WA pun cukup gitu. Dan juga Bang Rismon sempat nulis surat permintaan maaf kalau nggak salah dikirim lewat WA gitu, by gambar, cuman katanya teksnya terlalu panjang. Saya akan ceritakan apa yang terjadi yang akan sangat mengerikan tapi yang ingin saya tunjukkan. Dan tadi bukan clickbait, oke? Kalau sampai clickbait, sudah nggak usah subscribe saya, ceritakan yang buruk-buruk tentang saya, tapi saya ingin katakan satu hal yang saya pikir kalian pasti tidak akan tahu itu apa. Dan ini adalah inti dari kenapa Rismon Sianipar datang ke tempat Pak Jokowi. Saya juga. Tapi kita akan coba untuk melihat bahwa ini adalah cara Pak Jokowi dari dulu. Dia ini nggak pernah membuat front berhadapan secara langsung. Walaupun kemarin itu melaporkan ya, tapi dia ini nggak pernah menunjukkan secara terang-terangan itu mengomentari. Jadi kalau ribut sama orang, Jokowi ini cuma diam aja. Bahkan permainannya ini ditingkatkan dengan lebih advance lagi oleh Gibran Rakabuming Raka. Sama dia dibuat bercandaan. Waktu Gibran disindir-sindir oleh Panji Pragiwaksono, Gibran malah menemui si Coki Muslim dan membuat konten. Akhirnya, ya kita tahu inilah keluarga Solo itu merespon segala sesuatu dengan cara seperti itu. Apakah ini benar? Tentu saja akan diperdebatkan. Tapi apakah ini sesuai dengan zaman sosial media yang seperti sekarang? Iya. Karena saya pikir saat seseorang menyerang di era sosial media sekarang ini, ya kita harus menganggapnya ini sebagai satu hal yang nggak penting. Mungkin sama seperti Trump yang tiba-tiba nyerang, terus waktu dimarahin, tiba-tiba minta damai. Itu mungkin seperti itulah. Tapi Pak Jokowi melakukan ini dengan lebih elegan dan Rismon Sianipar akhirnya datang bertandang memohon ampun secara langsung. Kembali lagi ya, berarti maksudnya kan banyak orang juga yang berspekulasi bahwasanya ini sampai datang ke rumah Pak Jokowi pasti ada ancaman, Mas Denny, dan ada tekanan seperti itu. Saya sudah katakan sebelumnya, kalau dibilang tekanan, saya pikir bukan tekanan, bukan ancaman, lebih kepada mungkin rayuan atau sebuah pembayaran
dengan harga yang pas. Apakah disogok? Enggak. Tapi maksudnya di sini adalah Pak Jokowi tahu kebutuhan orang-orang ini dan beliau mendeliver kebutuhan itu tadi tanpa harus ribut-ribut seperti sekarang ini. Jadi saya pikir orang-orang ini kan sebenarnya kan butuh panggung, ingin menunjukkan apa yang mereka anggap benar dan menyerang Pak Jokowi. Mungkin saja setelah sekian lama Rismon Sihombing akhirnya mengetahui selama ini apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sama seperti saya memahami sepenuhnya langkah-langkah Pak Jokowi. Bahkan sejak Pak Jokowi akhirnya berpaling dari Mas Ganjar, dari Bu Mega, akhirnya mendukung Pak Prabowo, saya mengerti sepenuhnya dan saya nggak naif. Apakah saya menyukai cara Pak Jokowi? Tentu tidak. Apakah saya akan melakukan itu di dunia nyata? Belum tentu. Tetapi jika saya menjadi Pak Jokowi saat itu, saya akan melakukan yang sama. Dan saya mengerti itu. Maka mungkin saja Rismon Sihombing akhirnya comes to his senses ya. Ada banyak ya pasti ya. Bahwa ini yang mungkin memang harus dijalaninya. Tapi kalau kita lihat sendiri ya, maksudnya kalau kemarin kan Pak Egy juga setelah datang udah kasusnya menguap begitu ya. Maksudnya menguap tuh udah nggak ada perbincangan lagi. Nah, apakah Rismon ini juga seperti itu? Karena kan kita tahu, maksudnya masih berteman dekat lah dengan Pak Roy Suryo. Betul, tentu saja beda. Karena kalau Egy Sujana dalam bingkai atau poster film Ijazah Palsu Jokowi itu mungkin pemeran pembantu. Nah, tapi kalau Rismon Sihombing ini co-starring. Co-starring, maksudnya dia ini pemeran, bukan pemeran utama, tapi penting, pemeran pembantu. Tadi pemeran pembantu juga ya? Iya. Mungkin figuran kali ya, kalau Egy Sujana. Nah, kalau ini pemeran pembantu yang ada di poster juga. Jadi saya pikir akan berbeda derajatnya. Dan juga kali ini, makanya tadi saya katakan, pasti ada satu hal yang akhirnya disampaikan untuk menunjukkan bahwa Rismon Sihombing ini benar-benar melakukan ini dengan jujur. Dan hal itu adalah, nanti kita akan bahas. Nanti mulu nih, apa nih sebenarnya? Apa sebenarnya jadinya? Oke, langsung aja ya. Jadi kalau saya berpikir bahwa Rismon Sihombing ini datang secara langsung, ini sangat mungkin membuka rahasia dan tabir selama ini. Apa motif dari Roy Suryo dan Dr. Tifa juga. Jadi kebayang kalau seandainya ada main lawan, masuk, ya dibongkar semua rahasianya. Nggak kepikir kan? Seperti itu, ini yang terjadi. Jadi saat berjumpa, nanti pasti dikatakan semua. Dan dengan seperti ini, Pak Jokowi akan tahu berapa harganya Roy Suryo, berapa harga Dr. Tifa. Ingat ya, bukan transaksional dalam arti yang buruk. Tapi ini adalah satu hal yang memang wajar dalam dunia perpolitikan seperti sekarang ini. Apakah artinya ini menutupi kenyataan bahwa ijazah Jokowi palsu? Enggak. Saya meyakini ijazahnya itu asli. Tapi meramaikan ini adalah hal yang nggak masuk akal dan konyol dikala geopolitik internasional dalam kondisi seperti sekarang. Maka dari kartu The Five of Pentacles, saya ingin katakan bahwa ini semua adalah negosiasi yang akhirnya bisa dilakukan lebih jauh lagi karena Rismon Sihombing akhirnya membongkar rahasia mereka berdua. Keyakinan saya seperti itu. Mas tapi kan dengan beberapa orang yang tadinya musuh datang ke rumahnya Pak Jokowi, mungkin menjadi sebuah simbol bagi beberapa orang juga yang meyakini bahwasanya kekuatan Pak Jokowi itu memang belum, maksudnya cengkraman Pak Jokowi dari mungkin instansi penting di Indonesia itu masih belum luntur, makanya bisa seberpengaruh itu dan mengajak musuhnya ke rumahnya pun bukan cuma mengajak, mengundang pun, memaksa pun itu bisa dengan sangat mudah. Iya, tapi kan artinya kan kalau Pak Jokowi hanya memaksa, menekan dengan kekuatan dan dia ini tidak ingin merangkul, ngapain harus datang ke rumahnya? Bisa cukup dengan ya udah damai udah nggak usah menginjakkan kaki ke rumah saya. Ini menunjukkan ya selain kebesaran hati dan dinginnya beliau nggak menganggap ini something so personal gitu loh. Jadi saya melihat bahwa Pak Jokowi di sini ini memang seorang pemain watak yang sangat luar biasa yang membuatnya menjadi seorang politikus yang juga tangguh. Jadi beliau ini membuka tangan selebar-lebarnya, memeluk Rismon juga untuk mendengarkan dengan telinganya secara langsung. Cah loro kuwi pengen ngopo. Dua anak yang lain ini keinginannya tuh apa sebenarnya? Dia pasti ingin ngobrol. Dan ini sesuatu yang akan, mungkin kalau saya bilang itu, menuju ke pengakhiran. Cuman ya, Roy Suryo mau seperti apa? Karena sejauh yang Roy Suryo bisa lakukan, hanyalah memperpanjang ini sampai jadwal proses peradilan ini berjalan. Karena tidak ada jalan keluar lain selain restoratif justice yang bisa didapatkan oleh dua orang sisa ini tadi. Bukan karena Pak Jokowi berkuasa, tapi karena dalil mereka ini memang lemah. Pak Jokowi memang kuliah hingga selesai dan lulus. Yang dipertanyakan mungkin yang seperti saya katakan, nanti pasti akan itu ijazahnya persis yang diterima saat wisuda atau tidak. Nah, jika itu yang dari awal ditanyakan, mungkin akan beda cerita. Tapi sekarang ini permasalahannya kan yang diserang adalah dianggap Pak Jokowi tidak pernah kuliah, ijazahnya palsu, dan beliau dianggap memalsukan. Yang mana itu tidak mungkin, nggak mungkin terjadi gitu loh. Kalau iya, ya nggak mungkin dia akan jadi presiden. Dan kalaupun ini rekayasa, nggak akan sampai segitunya gitu rekayasanya. Ya Mas, tapi kan maksudnya Pak Jokowi ini terlihat masih memelihara keterkenalannya lah, memaintain keterkenalannya lah dengan bermain politik seperti itu, membawa musuhnya ke rumah dan maksudnya memaafkan dengan
tangan yang terbuka lebar, padahal kan kasus-kasus atau masalah-masalah seperti ini bisa saja diserahkan ke anaknya yang masih aktif berpolitik gitu loh. Saat membahas mantan presiden atau presiden pendahulu, orang-orang ini nggak sekritis itu. Tapi saat ini Jokowi terus melakukan hal-hal yang dianggap mencari popularitas dan sebagainya, terus kemudian semua orang menjadi meradang. Nah, padahal kalau kita lihat, Bu Mega aja kemarin menemui Dubes Iran. Pak Yusuf Kalla yang Wapres, itu nemuin Dubes Iran juga. Dan kita lihat Pak SBY masih punya partai. Pak Prabowo punya partai juga. Jadi Pak Jokowi ini bahkan itu mengejar ketertinggalannya dibandingkan mantan presiden yang lainnya. Bu Mega punya partai. Dengan Pak Jokowi, apakah partai Gajah jelas punyanya? Belum tentu juga. Atau partai PSI ya. Jadi yang saya katakan di sini adalah apa yang dilakukan Pak Jokowi ini masih wajar-wajar saja. Dan memeluk musuhnya ini adalah sebuah tindakan politik yang akan membuatnya semakin populer dan menunjukkan, memberi contoh bahwa di era sosial media seperti sekarang ini, memaafkan atau tidak memperrumit sebuah kondisi perpecahan, ini adalah hal yang harus kita lakukan. Unifikasi, bersatu. Karena sejatinya kita ini masih saudara sebangsa dan setanah air. Lawan kita adalah antek-antek asing memang ada, dan itu jelas ada, tidak ingin Indonesia menjadi negara maju. Sehingga apapun permasalahannya selama kulit kita masih sama. Kita masih berbangsa dan bernegara, berbahasa Indonesia. Apapun suku kita, apapun kepentingan politiknya, harus mengutamakan persatuan dan kesatuan negeri. Jadi jika ini yang dilakukan, maka kita harus belajar. Untuk orang seperti Pak Jokowi yang sudah dibully seperti itu, dan dia masih memaafkan, maka kita harus juga memaafkan saudara setanah air kita. Demi apa? Demi kepentingan negara yang paling atau lebih penting. Dan kita bersatu menghadapi apapun di luar sana yang ingin membuat Indonesia ini tidak maju seperti seharusnya. Apakah kalian menyetujui bahwa hal ini, rasa maaf, kebesaran hati, ini adalah kesaktian yang sungguhnya dari Pak Jokowi yang juga harus kita mulai pelajari? Tulis komentar kalian di bawah sini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.